Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mukti Baskara Kusbianto dengan NIM 182. Jadi pada di video kali ini saya akan membuat video mengenai live coding mengenai UAS Praktikum Web Programming, yang mana di sini terdapat soalnya, yaitu ada membuat halaman register berisi form pendaftaran user, di mana form registernya ada input nama lengkap, email, password, konfirmasi password. Kemudian data user didaftarkan harus disimpan ke dalam database. Disimpan ke dalam database. Mahasiswa membuat halaman login berisi form masuk ke sistem. Form login minimal memiliki input email dan password. Sistem harus memeriksa apakah username. Jika login berhasil, maka diarahkan ke halaman dashboard. Halaman dashboard menampilkan pesan selamat datang nama user. Jika login gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan, misalnya username atau password salah. Mahasiswa wajib membuat fitur logout untuk keluar dari sistem. Setelah logout, user tidak boleh di apa dapat mengakses halaman dashboard sebelum login kembali. Ketentuan database, eh, primary key-nya ID, kemudian ada nama lengkap, email, dan tabel. Oke, mungkin mulai dari membuat database-nya. Oke, jadi ini seperti bahasa Arab. Oke, jadi kita mulai dari create, bukan? Kita mulai dari buat database-nya web was. Terus kita buat tabelnya. Get table users. Apa ID berarti kita autoin keamanan aja mungkin. Nah, variabelnya integer atau increment, kemudian di sini sebagai primary key gitu kan. Kemudian nama itu varchar. Kemudian ada email user. Email varchar no, no unique, dan password varchar 2, nol. Oh, harusnya yes dulu. Web, web was. Oke. Tinggal kita ini aja berarti kan. Creatable users. Terus lanjut ID yang rekaman, nama, email, password. Oke. Oke. Jadi misalnya kita coba cek show tables. Atau mungkin kita cek di sini. Web was. Oke, di sini udah ada tabel users dan mana yang kalau kita cek ini eh apa yang kita jadiin primary key itu ID-nya kan. Ya,
dengan menggunakan data type integer, kemudian ada eh, tabel nama, ada kolom nama, email, dan password. Dan ya, mungkin itu untuk database-nya ya. Dan ya itu. Mungkin kita lanjut ke bagian live code-nya. Oke, jadi di sini saya sudah buat ininya, foldernya. Kita mulai dari buat oke. Eh, host. Oke, localhost root, username root, password. Di sini kita pakai web was dbname udah root. Oke, kita disemaskan password database. Terus try. Oh, PDO set attribute remote cache productionnya koreksi gagal. Oke, udah. Username, password. Oke. Jadi untuk koneksi database-nya di sini menggunakan PDO yang mana lebih aman dibandingkan dengan cara yang lama. Dan kalau koneksi berhasil em, maka variabel PDO ini akan kita pakai untuk semua file lainnya, dan kalau gagal akan muncul pesan error di sini. Die, yaitu connection failed gitu kan, get message. Dan itu untuk bagian config.php-nya. Kita sekarang coba masuk ke bagian registernya. Machine start, prepare config PHP, oke. Enggak, bukan. Error. Name, pas nama. Oke. Nama, email, password, terus konfirmasi. Name, eh, itu, post. Oh, I see, I see, I see, I see. Berarti, oke. Nah, seperti itu. Oke, jadi
Di session ini pertama ada start sessionnya mana, yang mana di sini include config dan kemudian mengecek apakah form sudah dikirim. Kalau iya maka kita ambil datanya itu dari si post ini. Ya, kemudian lanjut untuk bagian validasi. Oke, jadi if empty email sudah terdaftar. Coba semua field harus diisi. Hmm, format email tidak valid. Password dan konfirmasi password tidak cocok. Oke, cek apakah email sudah terdaftar. Password konfirmasi, password tidak cocok. Oh, berarti itu semua field harus diisi. Terus format email tidak valid. Password dan konfirmasi password tidak cocok. Oke, mungkin. Itu mouse shift. Heeh, heeh. Oke, error password minimal 6 karakter. Oke, baik, itu dapat. Oke, jadi di sini tuh untuk bagian validasinya mana kita memvalidasi satu persatu, mengecek kalau ada yang kosong, kemudian format email valid atau tidak, kemudian password antara password yang dimasukkan di bagian konfirmasi dan bagian awal cocok atau tidak, dan panjang. Dan di sini ada minimal panjang passwordnya yaitu minimal 6 begitu, 6 karakter gitu mas, minimal. Dan di bawahnya ini adalah untuk eh, menyimpan ke database-nya. Jadi sebelum disimpan itu dicek dulu apakah email sudah terdaftar atau belum gitu. Dan kalau belum maka passwordnya itu di hash dulu pakai hash password ini. Dan jadi yang tersimpan ke dalam database itu bukan teks aslinya gitu. Dan tapi versi transkripsinya ya. Baru setelah itu di-insert ke tabel. Insert ke tabel gitu. Di sini bagian ngeceknya apakah sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar maka dia akan muncul error. Dan kalau belum maka dia akan mengecek yang ini tadi. Akan diubah ke hash dulu kemudian baru dimasukkan ke tabel gitu. Ini insert into. Nah, itu kan. Itu untuk bagian masukkan ke database-nya gitu kan. Oke, mungkin sekarang register.php. Kita lanjut ke sininya mungkin. Hmm, hmm.
Dapat ini. Title, title registrasi. Terus bagian body. Hmm, identitas konten. Wow, registrasi, nama, email, password, registrasi button. Berarti kan di registrasi ini ada kelas konten, kelas card, ada registrasi, mm, nama lengkap. Eh, mana tadi? IPP error, registrasi. Jadi, oke, expected token, expected file. Hmm. Wait, nanti. Mm, Bukan body. Mm, um,
Oh, hmm, oke. Oh, oke, oke. Oke, ini bagian HTML-nya untuk di bagian register. Em, oke, jadi di bagian tampilannya di sini ada pengecekan yang mana kalau apa? Kalau variabel error tidak kosong, maka menampilkan pesan merah dan kalau dia menjadi pas ketika registrasi sukses, maka eh, tidak kosong pesan hijau, tampilan pesan hijau. Jadi eh, dan formulir ini menggunakan metode post mungkin dan supaya data dikirim ke halaman yang sama. Mungkin mungkin saya sambil mencoba ya. Wow, 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 wow. Sini was register. Oke, udah oke gitu kan. Ya, oke. Ini untuk bagian registrasinya ya. Mungkin kita lanjut ke bagian login. Login.php. Login.php. Asik. Kita mulai dengan PHP. uh, session start require config PHP yang mana akan selalu nyambung. Ibaratnya kalau kayak modul sebelumnya mungkin seperti file koneksi mungkin ya. If is a session user ID header location dashboard set dan error is if serve request method sama dengan email password baru 15 select from email to password. uh, else stmt paper password from users where email stmt execute email user stmt page as such. Mhm. Password if ini kenapa dia berarti itu harusnya if
if user and password verify password user password. Nah, oh, oh, berarti sebenarnya itu ya. Oh, iya, 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 iya. Tapi kenapa? Oh, sebentar. Email dan password diisi. If empty else terus TMT terus lanjut ke user terus password verify. Image. Mhm. Oh, oke. Session user ID, location dashboard PHP, exit, else, error, password. Terus ditutup berarti jadi di awal pengecekan yang mana di awal pengecekan ada pengecekan di awal ada pengecekan session dan kalau user sudah login maka langsung diarahkan ke dashboard gitu kan dan jadi tidak perlu login lagi. Nah kalau form dikirim eh, kita mengambil email dan passwordnya lalu kemudian mencari di database. Nah, kalau ketemu diverifikasi dengan menggunakan password verify ini, yang mana fungsinya ini untuk mencocokkan password asli dengan password versi hash yang ada di database. Dan kalau cocok, itu menyimpan data user ke session itu, lalu mendirect ke dashboard gitu kan. Dan kalau tidak cocok, maka menampilkan pesan error, password atau username salah. Gitu. Mungkin kita langsung ke bagian HTML-nya. Hmm, hmm, hmm. Dokter kata HTML, head, head, body. Hmm, PHP error echo server. Terus login.php. Form method post, action login PHP, label, require. Oke. Kan login, kemudian action.
PHP alert session, kita mau special share error, echo error. Ini eh, HTML special chars error asik. Ini oke. Method post action login.php. It came for email ID. Declare password. Name password declare password forget. Oh, mhm. Oke, kita coba cek. Oke, udah ya. Oke, jadi tampilannya mirip dengan bagian register. Dimana bedanya di sini lebih simpel karena kita hanya meminta email dan password. Ya, kita lanjut ke bagian apa berarti? Lanjut ke bagian dashboard. Halaman dashboard. Halaman dashboard. Oke, Session. Session start per config HP. Hmm, hmm. If session user ID location mungkin PHP exit. Nama. Nama session. Oke, ini berarti itu jadi hmm, hmm, oh, luas spesial cari nama. Nama kalau satu. Ini kita coba pakai ini kali ya. Coba pakai ML special charge nama. Oke, oke. Mhm. Kita coba tambah. Bukan. Hmm,
Div div kelas var ke apa nih jadi ikut ya? Hmm, seperti nama. Oke, oke, oke. Jadi yang paling penting di bagian dashboard ini adalah bagian eh, session user ID-nya ini. Eh, session ya user ID. Yang mana kalau tidak ada artinya kan belum login. Jadi sehingga langsung redirect ke bagian login gitu. Dan ini yang disebut dengan proteksi halaman. Jadi kalau sudah ada sessionnya, kita ambil nama dari session dan menampilkan dengan format selamat datang. Terus di sini memanggil nama yang mana sesuai dengan eh, siapa yang login gitu kan. Dan untuk avatarnya ini adalah dari diambil dari huruf pertama dari nama user gitu kan. Ini untuk bagian dashboardnya. Mungkin sekarang kita buat bagian logoutnya. Logout.php. PHP. Kenapa PHP? Rename. Ya, oke, oke, oke. PHP. Session start. Object. Start. Declare session destroy. Session destroy. Oke. Header login PHP. Exit. Oke, jadi di session, jadi di file log.php ini cukup simpel ya. Yang mana session start ini untuk mengakses section yang aktif gitu. Dan kemudian untuk session destroy ini sesuai namanya destroy gitu kan, yang berarti menghancurkan atau menghapus gitu. Jadi fungsinya adalah untuk menghapus semua data session. Lalu dia setelah di destroy itu, maka dia akan langsung nyambung ke login.php. Dan kemudian user tidak bisa balik ke dashboard sebelum login ulang. Ya, mungkin kita langsung coba demo saja ya. Kita coba, belum punya akun. Kita isi dulu nama lengkap. Email, password, konfirmasi password. Oke, coba login. Oh, oke, jadi, oh ya, oke, jadi misalnya deh, misal di sini saya memasukkan passwordnya ini cuma satu, dan kalau misalnya kita pencet daftar, maka dia akan keluar eh, konfirmasi bahwa password harus minimal 6 karakter, yang mana kalau saya mau memasukkan di bawah 6, maka dia tidak bisa registrasi. Oke, kita coba ulang lagi. Coba,
kita coba, kita coba. Oke, registrasi berhasil, silakan login. Oke, kita coba, kita coba, kita coba. Apa tadi? Heeh. Eh, login. Oke, selamat datang, Bas. Ini adalah halaman di dashboard Anda. Dan di sini adalah B ini anggapannya sebagai avatarnya begitu kan? Bahwa ya umumnya web-web yang ada login-loginnya lah ya. Dan di sini sudah tampil juga bahwa namanya ini sesuai nama user yang keluar sesuai dengan yang saya masukkan barusan. Dan ini untuk tampilan dashboardnya dan ini ada semacam avatarnya gitu kan, yang mana diambil dari karakter pertama dari atau huruf pertama dari username-nya gitu. Dan misalnya kita pencet logout, set, kita akan ke direct ke login. Di situ eh, terjadinya destroy itu, maka kemudian langsung ditujukan ke login PHP, yang mana berarti sesinya sesinya si Bas ini dia sudah terselesai karena ada pencet tombol logo tadi dan ya langsung ke direct ke login dan mungkin eh, itu sih dari saya untuk UASnya kali ini dan semua fitur berjalan dan register juga sesuai input yang mana ada nama lengkap tadi kan ada email, ada password, konfirmasi password, terus di bagian login juga tadi memasukkan email dan kemudian password dan juga ada halaman dashboard yang mana berisi selamat datang kemudian menampilkan nama username. Dan tadi sempat eh, salah di bagian register. Maksudnya ketika register memasukkan eh, password yang mana kurang dari kriteria, maka dia akan langsung muncul konfirmasinya bahwa password sekian, password minimal harus 6 karakter. Maka dia akan keluar kalau misalnya kurang dari itu. Dan database-nya juga sudah sesuai gitu kan. ID sebagai primary key, kemudian ada nama, email, dan password. Dan password juga dienkripsi menggunakan hash, tadi kan hash password. Dan dan ya begitu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk UAS praktikum web programming ini. eh Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.